Tujuan tersembunyi dari feminisme adalah untuk menghancurkan keluarga, dan pencucian otak terhadap kaum muda. Manfaat sampingannya termasuk depopulasi dan perluasan basis pajak. Menggantikan laki-laki dalam peran pemberi nafkah juga menyebabkan ketidakstabilan keluarga. Seorang wanita melakukan pengorbanan tertinggi ini, hanya kepada satu pria yang akan menyayanginya dan menafkahi keluarganya. Pria secara naluriah, ingin memenuhi tanggung jawab ini. Inilah inti dari kontrak heteroseksual, yaitu pernikahan. Kekuasaan perempuan sebagai ganti kekuasaan laki-laki yang dinyatakan dalam bentuk cinta. Feminisme telah melatih perempuan untuk menolak model ini dan menganggapnya sebagai stereotipe kuno yang menindas, meskipun hal tersebut mencerminkan naluri alami mereka. Feminisme dapat dilihat sebagai sebuah ideologi dan gerakan sosial yang secara historis peduli dengan ketidaksetaraan status perempuan. Dalam sejarah, ada 3 gelombang besar feminisme sebagai sebuah gerakan sosial. Yang pertama terjadi pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, dan terutama mengacu pada gerakan hak pilih perempuan yang bersifat politis, dan terutama berkaitan dengan hak perempuan untuk memilih. Gelombang kedua terjadi pada tahun 1960, dan mengacu pada gagasan dan tindakan yang terkait dengan gerakan pembebasan perempuan, yang mengkampanyekan kesetaraan hukum dan sosial bagi perempuan. Gelombang ketiga terjadi pada awal tahun 1990 dan masih terus berlanjut. Gelombang ini mengacu pada kelanjutan dan reaksi terhadap kegagalan feminisme gelombang kedua. Lebih jauh lagi, feminisme dapat dilihat sebagai sebuah ideologi dengan tulisan dan investigasi yang berbeda-beda mengenai ketidaksetaraan status perempuan. Pada tahun 1920 dan 1930, ilmu sosial mulai menyelidiki gender. Ada fokus utama pada penyelidikan peran seks dan meskipun para ilmuwan sosial tidak melihat seks dan gender sebagai hal yang sama, mereka percaya bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Mereka menyatakan bahwa karakteristik tertentu dari laki-laki dan perempuan menyebabkan kinerja peran sosial tertentu. Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin yang berlaku mencerminkan kesesuaian yang erat antara ciri-ciri gender dan peran jenis kelamin. Oleh karena itu, gender dianggap, jika tidak bersifat kekal dan alami, setidaknya relatif stabil dan tetap, dan lebih dari itu, berguna secara sosial. Bahkan dimungkinkan untuk berbicara tentang penyimpangan dalam kaitannya dengan orang-orang yang dianggap kurang maskulin, atau feminin. Sebuah riset menunjukkan, bahwa 80% wanita di negara-negara barat, mengejar pria yang memiliki penghasilan lebih tinggi daripada daya tarik fisik. Tren viral baru-baru ini di media sosial, di mana perempuan membuat daftar restoran yang mereka tolak untuk makan pada kencan pertama, merupakan contoh dari konsep coefficient. Pabrik kue keju khususnya secara konsisten disebut-sebut sebagai bendera merah bagi pria murahan. Pengeluaran hingga $200 atau lebih dianggap sebagai pengeluaran minimum untuk kencan pertama, dan hanya 26% wanita menyatakan bahwa mereka bersedia membagi biaya tersebut. Kencan pertama dulunya merupakan kesempatan bagi pria dan wanita untuk memutuskan apakah ada peluang untuk kecocokan. Kini wanita progresif mengharapkan kekayaan dan ambisi yang besar. Seperti hari Valentine, tapi setiap hari. Apa yang dilakukan feminisme pada dasarnya adalah melebih-lebihkan kecenderungan alamiah perempuan untuk mencari laki-laki yang lebih produktif, dan pada saat yang sama juga melebih-lebihkan rasa harga diri mereka, dan membuat mereka tidak tertahankan. Wanita yang tidak punya apapun untuk ditawarkan telah ditanamkan delusi keagungan. Sedemikian rupa sehingga pertanyaan, apa yang Anda bawa ke meja, dicemooh, sayalah mejanya, adalah jawaban mereka. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan tingkat narsisme ini, kecuali mencapai titik terendahnya, yang merupakan dampak yang segera didekati oleh perempuan barat dan masyarakat secara keseluruhan. Masalahnya tidak berakar secara historis seperti yang mungkin dipikirkan orang, dengan Gen Z menjadi penyimpangan terbesar dengan prospek hubungan terburuk, di antara semua generasi lainnya. Feminisme telah menjadi agenda yang selalu ada, tetapi Gen Z telah terpukul dengan dampak terburuk dalam rentang 1 dekade. Lebih dari 50% wanita Amerika masih belum memiliki anak pada usia 30 tahun. Pada usia 35 tahun, kesuburan mengalami penurunan tajam dengan peluang wanita untuk hamil sebesar 15%, dan peluang menjadi ibu kurang dari 5% pada usia 40 tahun. Artinya, yang terbaik peluang bagi perempuan untuk menemukan pasangan yang cocok dan membangun keluarga adalah pada usia 20-an. Namun,
Para feminis berpendapat bahwa inilah saatnya dalam kehidupan perempuan di mana mereka harus membangun karir dan bersenang-senang. Kehidupan keluarga, kata mereka, adalah penjara buatan yang diciptakan oleh patriarki untuk menindas kaum hawa. Media korporat dan hiburan Hollywood seringkali memperkuat narasi ini dan mendorong tujuan hidup yang tidak realistis. Survei menunjukkan bahwa peningkatan kekuasaan, akses pekerjaan dan tanggung jawab bagi perempuan di masyarakat sejak tahun 1970 juga telah menyebabkan penurunan kebahagiaan secara keseluruhan bagi perempuan tersebut. Korelasi ini menunjukkan kebalikan dari apa yang awalnya dijanjikan oleh feminisme dan bahwa ideologi tersebut benar-benar negatif. Meskipun beberapa orang berpendapat bahwa penurunan kondisi ekonomi secara umum adalah penyebab sebenarnya, survei menunjukkan bahwa perempuan mengalami penurunan kebahagiaan yang jauh lebih besar dibandingkan laki-laki. Artinya, laki-laki sudah terbiasa dengan perjuangan dunia kerja dan peran mereka sebagai pencari nafkah dan pelindung. Perempuan bahagia sampai mereka bergabung dengan laki-laki. Bagi pria, reaksinya adalah menjauhi dunia kencan dan standar ganda yang terlibat. Lebih dari 63% pria di bawah usia 30 tahun kini masih lajang, angka tersebut naik dari 51% pada tahun 2019. Mayoritas pria lajang mengatakan hal ini adalah pilihan mereka dan mereka berusaha menghindari hubungan sama sekali. Mengapa? Konsensus yang ada tampaknya adalah bahwa perempuan modern di barat menghabiskan terlalu banyak uang dan menimbulkan terlalu banyak masalah. Kata yang banyak beredar adalah coefficient, meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan pria saat ini untuk mempertahankan hubungan dengan seorang wanita, sementara kualitas wanita terus menurun. Dengan kata lain, ini adalah peningkatan ekspektasi perempuan vs apa yang mereka bawa dalam suatu hubungan. Dengan kata lain, perempuan di masa lalu biasanya memiliki sesuatu yang bisa ditawarkan selain dari pasangan seksual, mulai dari feminitas yang lebih besar, potensi yang lebih besar untuk menjadi ibu, lebih sedikit sifat agresif dan narsisme, serta kemampuan yang lebih baik dalam membesarkan anak dan mengurus rumah tangga. Ciri-ciri tersebut sangat menarik bagi laki-laki bahkan setelah feminisme tersebar luas selama 60 tahun, namun pada tahun 2023, hal ini tidak akan terlihat lagi di kalangan perempuan di bawah 30 tahun. Perlu dicatat bahwa coefficient tampaknya terkait langsung dengan pengaruh progresif, dan tidak semua wanita termasuk dalam kategori ini. Sayangnya, sekitar 71% wanita muda mengidentifikasi diri dengan keyakinan progresif, berbeda dengan pria muda yang hanya 53% progresif. Perlu dicatat juga bahwa progresif saat ini memiliki arti yang sangat berbeda dari apa yang dimaksud pada tahun 1990. Progresif sekarang berarti sadar, atau aliran sesat kiri ekstrim. Mayoritas perempuan Amerika telah meninggalkan peran tradisional mereka dan digantikan dengan cita-cita feminis modern, namun tetap mengharapkan peran tradisional bagi laki-laki. Berkencan, keluh para pria muda, kini lebih seperti wawancara kerja dengan pengawasan terhadap keuangan mereka sebagai topik utama. Kita dapat berharap bahwa secepat kanker feminisme menyebar, kanker itu mungkin akan surut. Jika kerusakan terbesar terjadi dalam 1 atau 2 generasi, mungkin obatnya dapat diterapkan pada generasi berikutnya.